Hai Semeton, welcome back to my channel. Kali ini aku mau ceritain ceritanya Febri yang ketiga. Yang mana sebelumnya kan udah aku ceritain tuh 2 cerita dari Febri juga. Kalau kalian baru di channel ini, mungkin kalian bisa tonton dulu 2 video sebelumnya yang sama. Semuanya dari Febri. Nah, hari ini adalah cerita terakhir dari Febri. So, kita langsung aja ke ceritanya. Nah, ternyata setelah bertahun-tahun dari cerita awal sampai cerita yang saat ini, tidak ada perubahan. Febri itu tetap ngalamin kejadian mistis Semeton. Yang mana kali ini Febri udah kuliah dan dia itu kayak udah ngekos gitu loh sendiri. Walaupun dia udah ngekos sendiri dan itu udah kayak beberapa tahun yang lalu kejadian yang sebelumnya, masih juga dia alami dan lebih ngeri lagi sebenarnya karena kan dia sekarang ngekos sendiri dan dia harus ngalamin itu sendiri di dalam kosnya. Kalau dulu kan masih ada orang tuanya gitu kan, yang mana waktu itu dia masih tinggal sama orang tuanya, jadi at least masih ada orang lah. Nah, kejadiannya itu tepat di pukul 2 malam. Pada waktu itu suasana di kosan jam 2 malam apa sih yang diharapin ya kan? Pasti udah sepi, sunyi, dan gak ada pergerakan apapun. Cuman ada suara kipas angin yang terus muter-muter perlahan Semeton. Pada waktu itu, pada saat kipas anginnya itu udah muter-muter sampai berhenti putarannya, tiba-tiba lampu di kamar kosannya Febri mati total Semeton. Pada waktu kamarnya mati total, suasana tuh jadi lebih gelap. Ya dong, kan mati lampu. Suasana jadi gelap gulita, cuma ada suara jam yang berdetak pelan. Nggak cuma suara jam aja yang bisa Febri dengar. Febri juga bisa dengar detak jantungnya Semeton. Saking sunyinya waktu itu. Nggak berapa lama, tiba-tiba ada yang ngetok nih di balik jendela kosnya. Suaranya itu pelan, tapi terdengar sangat jelas Semeton. Bayangkan, lagi mati lampu, jam 2 pagi, ada yang ngetok jendela kosannya Febri. Apa nggak dak-dukser? Pada saat itu Febri tuh kayak mikir siapa yang ngetok jendela jam segitu dan pas banget lagi mati listrik. Pastilah anak-anak kos tuh udah tidur semua jam segitu. Ketukan yang pertama itu kan nggak lama gitu loh, hanya sebentar. Terus pada saat si Febri ini berpikir tentang hal itu, tiba-tiba ketukan itu bunyi lagi dan asalnya tuh dari jendelanya lagi Semeton. Nah, pada saat itu Febri tuh langsung kayak perlahan menuju ke pintu. Dan kebetulan di pintunya itu kayak ada lubang sedikit yang bisa buat si Febri ini ngeliat situasi kosannya yang lagi mati lampu itu. Pada waktu itu si Febri nggak ngeliat siapa-siapa gitu loh. Maksudnya ya emang sepi, apalagi mati lampu kan. Terus karena Febri ngerasa nggak ada siapa, Febri beranjak mundur gitu loh, maksudnya mundur ke belakang dan mau ke kasur. Di saat si Febri ini mau mulai mundur, tiba-tiba jendelanya ada yang ngetuk lagi, tapi kali ini tuh lumayan keras ketukannya daripada ketukan yang sebelumnya Semeton. Dengerin itu, Febri tuh langsung kayak diam sebentar, langsung nutup mulutnya, berusaha biar nggak napas, biar nggak kedengaran orang bernafas, dan dia itu mundur perlahan Semeton. Dan pada waktu mundur perlahan ini Semeton, dia itu samar-samar dengar ada yang ngomong kayak gini, "Tolong, bukain." Febri ngedengar suara perempuan yang lirih namun jelas banget Semeton. Pada waktu itu Febri udah merinding bulu kuduknya, dan dia itu mulai kayak berusaha ngambil HP di tengah kegelapan itu Semeton. Waktu itu si Febri itu udah berhasil gitu ngambil HP-nya. Tapi masalahnya pas dia ngeliat HP-nya itu no signal Semeton. Bayangin kayak anjir lah, no signal tiba-tiba. Tadi padahal nggak ada kayak gitu. Maksudnya tadi tuh ada sinyal biasa aja. Tiba-tiba lagi diperluin malah no signal. Nah, pada saat itu situasinya waktu dia ngelihat handphone itu kan no signal. Tiba-tiba ketukan yang ada di jendelanya itu berhenti. Sunyi tiba-tiba. Nah, si Febri ini mikir, kalau ketukannya udah selesai berarti harusnya udah end dong. Nggak ada apa-apa lagi dong. Febri ini sempat menghela nafas yang panjang dan ngerasa bersyukur ini tuh udah selesai. Tapi detik itu juga, pada saat Febri udah mulai mau beranjak ke kasur lagi, dia ngelihat di ekor matanya
di jendela ada siluet bayangan hitam dengan mata yang hitam, senyum yang lebar, dan lagi nempel di jendela kamarnya Febri semeton. Biasa kalau di situasi kayak gini orang-orang pasti kayak nge-freeze dan gak bisa bergerak, dan itu yang terjadi sama Febri waktu itu semeton. Seketika semuanya nge-freeze, dia diem gak bisa ngapain, sepersekian detik tiba-tiba lampu nyala semeton. Waktu lampunya hidup, Febri tuh kan kayak agak kesilauan gitu. Dia ngeliat lagi ke arah jendela, udah nggak ada siapa-siapa semeton. Bayangan yang tadi udah hilang. Waktu itu Febri belum bisa kayak ngerasa lega, karena tadi kan udah di PHP-in tuh. Dia kira semuanya udah selesai, ternyata belum. Nah, Febri ini mau ngecek keluar, larilah dia keluar kamar kosan, dan pada saat dia udah di luar kamar kosnya, dia ngeliat ternyata kamar kos yang lain itu masih mati lampunya, dan lampu yang hidup hanya ada di kamar si Febri semeton. Nah, si Febri ini kayak ya udahlah, dia nggak mau mikir apa-apa lagi, yang penting kamarnya udah hidup lampunya dan dia itu bisa segera istirahat lagi dan berusaha banget ngelupain yang tadi semeton. Keesokan harinya, Febri tuh ceritalah sama ibu kos tentang apa yang dialami tadi malam. Dan ibu kos ini kayak nggak surprise gitu loh, maksudnya kayak dia cuman senyum tipis dan dia bilang ke Febri kalau ternyata sebelumnya histori dari kamarnya Febri ini lumayan creepy semeton. Kalian bisa tebak apa yang pernah terjadi di kamarnya si Febri sebelumnya? Ternyata semeton, sebelumnya ada yang meninggal di kamarnya si Febri, seorang perempuan, dan gak ada yang tahu kenapa si perempuan ini meninggal di dalam kosannya si Febri sebelumnya semeton. Gila banget, kayak ternyata ini sumber permasalahan tadi malam ternyata semeton. Entah kenapa si Febri masih juga dia kayak bertahan di kosnya itu, padahal dia udah tahu gimana story dari kamar kosnya itu dan udah ngerasain dan ngalamin sendiri kejadian horor yang pada waktu malam itu. Febri juga 100% sadar kalau Febri pilih tetap ada di kosan itu, berarti dia juga sudah menerima bahwa dia tidak akan bisa tidur atau stay dengan tenang di kosan itu karena setiap di jam 2 dini hari akan ada yang selalu mengetok jendela kosannya si Febri semeton. Oke, itu dia tadi ceritanya si Febri. Gimana menurut kalian semeton? Kalau kalian punya cerita yang mirip sama si Febri, kalian boleh banget ceritain di kolom komentar supaya kita bisa bacain apa yang kalian alami yang bikin kalian ingat sampai detik ini. Kalau kalian suka juga sama videonya, jangan lupa like, dan yang paling penting jangan lupa subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan video-video cerita, misteri, dan horor dari channel aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye semeton!